Kita semua tahu filosofi pendidikan di Indonesia, tapi pernah kepikiran nggak kalau di baliknya itu ada kisah seorang revolusioner, seseorang yang percaya kemerdekaan sejati itu nggak dimenangkan pakai senjata, tapi dengan pikiran yang tercerahkan. Yuk kita bedah kisah luar biasa ini. Tutwuri Handayani. Pasti familiar banget kan? 3 kata ini ada di mana-mana. Nempel di seragam sekolah, di lambang kementerian, udah jadi bagian dari jiwa pendidikan kita. Nah, kita tahu katanya. Tapi, tahu nggak siapa sosok pemberontak di baliknya? Karena percaya atau nggak, di balik semboyan yang terdengar adem ini, ada cerita perlawanan, pengasingan, dan perjuangan sengit seorang pria yang menantang seluruh sistem kolonial. Perjalanannya ini unik banget. Dia nggak mulai dari jalanan, tapi justru dari balik tembok istana. Ironisnya, justru hak istimewa inilah yang menyulut api pemberontakannya. Namanya Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Keren ya. Beliau ini bangsawan Jawa, cucu Sri Paku Alam III. Artinya dia bisa sekolah di sekolah Eropa, sebuah kemewahan yang ya ampun nggak kebayang buat rakyat biasa waktu itu. Tapi justru di sanalah dia lihat, pendidikan kok malah jadi alat buat menindas, bukan membebaskan. Dan disinilah letak perbedaannya yang paling fundamental. Coba dilihat. Sistem kolonial itu tujuannya cuma satu, mencetak pekerja dan pegawai yang patuh, yang nurut. Sebaliknya, Suwardi punya visi yang beda total. Pendidikan itu harusnya menciptakan manusia yang merdeka, yang bisa berpikir kritis, dan punya jiwa bebas. Nah, ini dia. Als ik eens Nederlander was, seandainya aku seorang Belanda. Ini judul tulisan yang, wah, mengubah segalanya. Isinya itu satir yang nusuk banget. Dia nyindir pemerintah kolonial yang mau merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Prancis, malah minta sumbangan dari rakyat yang mereka jajah. Kebayang nggak sih ironisnya? Gara-gara tulisan itu, perjalanannya makin tajam. Dari yang tadinya jurnalis dan aktivis, dia langsung dicap musuh negara. Dan yang lebih parah, tanpa diadili sama sekali, dia langsung diasingkan ke Pulau Bangka. Tujuannya jelas untuk memugam dia selamanya. Tapi ya gitu kan, kadang tekanan malah melahirkan ide-ide paling brilian. Buat Suwardi, pengasingan itu bukan akhir dari segalanya. Justru, di sanalah babak baru dimulai. Di pengasingan itu, dia sadar, perlawanan politik saja nggak cukup. Kemerdekaan yang sejati itu mulainya dari dalam, dari pikiran yang merdeka. Dan kuncinya, ya, pendidikan. Oke, jadi setelah idenya mateng, gimana dia mengubahnya jadi sebuah gerakan? Nah, pas balik dari pengasingan, dia nggak lagi nulis artikel politik. Dia melakukan sesuatu yang jauh lebih radikal, membangun sebuah sekolah. Ini bukan cuma sekolah biasa, ini adalah bentuk perlawanan budaya dan intelektual. Dan coba tebak, mulainya dari berapa siswa? 20. Cuma 20 siswa. Itulah awal mula dari K National Onderwijs Instituut Taman Siswa di bulan Juli 1922. Awal yang sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Tentu saja, pemerintah kolonial panik. Mereka lihat sekolah ini bahaya banget. Kenapa? Karena taman siswa nggak ngajarin muridnya jadi penurut, tapi malah menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Makanya mereka keluarin ordonansi sekolah liar. Ini adalah upaya putus asa mereka buat memadamkan api yang sudah dinyalakan taman siswa. Tapi apa yang terjadi? Seluruh bangsa melawan balik. Media, organisasi politik, semua bersatu. Dari Harian Suara Surabaya sampai Muhammadiyah, semua kompak menentang. Tekanannya begitu besar, sampai pemerintah kolonial akhirnya mundur. Mereka mencabut ordonansi itu. Taman siswa pun selamat. Jadi, apa sih sebenarnya yang diajarkan di taman siswa sampai penjajah segitunya takut? Ini bukan cuma soal kurikulum loh, ini soal cara pandang yang benar-benar baru dalam membentuk manusia. Fondasi utamanya disebut sistem Among. Ini beda banget sama sistem kolonial yang kaku dan penuh hukuman. Di sistem Among, guru itu bukan mandor, guru itu pamong, kayak orang tua yang membimbing, yang jalan bareng muridnya, bukan cuma memerintah dari atas. Prinsip pertamanya, Ingarsa sungtulada. Artinya, di depan kasih contoh. Simpel kan? Guru nggak bisa cuma ngomong doang. Mereka harus jadi teladan. Integritas itu jadi pelajaran utamanya. Nah, yang kedua ini lanjutannya. Ingmadya mangun karsa. Artinya, di tengah membangun semangat. Jadi guru nggak cuma jadi contoh dari jauh. Mereka harus turun, ada di tengah-tengah murid, jadi teman seperjuangan dalam belajar, membangkitkan niat dan kemauan. Dan inilah puncaknya, semboyan yang kita semua kenal, Tutwuri Handayani. Artinya, dari belakang, memberi dorongan. Jadi setelah ngasih contoh dan ngebangun semangat, tugas terakhir seorang pamong adalah agak mundur sedikit.
Biarkan siswanya jalan sendiri, sambil terus ngasih dukungan dan arahan dari belakang. Tujuannya apa? Tentu saja kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga percaya kalau pendidikan itu bukan cuma tugas sekolah. Pendidikan itu sebuah ekosistem. Ada 3 pusatnya. Pertama, keluarga, disitulah karakter dan moral dibentuk. Kedua, sekolah, tempatnya ilmu pengetahuan diasah. Dan ketiga, masyarakat, tempat kita mempraktikkan semua yang kita pelajari. Ketiganya ini harus nyambung dan bekerja sama. Pada akhirnya, semua filosofi ini punya satu tujuan akhir yang sangat mulia, membentuk manusia yang merdeka. Bukan cuma pekerja, bukan cuma pegawai, tapi manusia yang benar-benar merdeka. Merdeka lahir dan batinnya, merdeka pikirannya, merdeka hatinya. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua hari ini kan? Gimana caranya kita bisa membangun semangat atau ingma dia bangun karsa di lingkungan kita, baik itu di tim kerja, di keluarga, atau dimanapun. Gimana caranya kita jadi partner yang membangkitkan semangat, bukan cuma bos yang kasih perintah. Perjuangan beliau mungkin udah selesai puluhan tahun lalu, tapi idenya masih hidup banget dan terus membentuk bangsa kita sampai sekarang dengan cara yang sangat nyata. Negara pun mengakui jasanya dengan cara yang luar biasa. Hari lahirnya, 2 Mei, jadi Hari Pendidikan Nasional. Semboyannya jadi moto kementerian. Beliau diangkat jadi Menteri Pendidikan pertama. Dinyatakan sebagai pahlawan nasional. Bahkan wajahnya diabadikan di uang kertas. Warisan sang pemberontak ini benar-benar jadi pilar bangsa. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin paling penting. Di zaman serba AI dan otomatisasi seperti sekarang, di mana mesin bisa mengerjakan banyak hal, jangan-jangan fokus Dewantara pada karakter, moralitas, dan kemerdekaan manusia itu justru jadi makin krusial? Mungkin ajaran beliau bukan cuma relevan, tapi justru jadi kunci untuk masa depan kita. Gimana menurut Anda?